Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Rizky Ria Safitri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga disebut pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Siswa memiliki 3 gaya belajar. Yang pertama, audio. 2. Visual. Dan yang ketiga, kinestetik. Pada gaya belajar audio, siswa disuruh mendengarkan berita tentang banjir. Mengapa? Karena gaya belajar audio adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Gaya belajar visual. Pada gaya belajar visual, proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Gaya belajar kinestetik. Di sini, gaya belajar kinestetik pada proses pembelajarannya mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Nah, disinilah usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat. 3. Profil belajar. Pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar. 1. Lingkungan. 2. Budaya. 3. Gaya belajar. Dan 4. Kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan teman sejawat. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosa. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten.
berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau mengubah standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Pada modul 1.1 terkoneksi dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 terkoneksi modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, refleksi, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 terkoneksi dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.4 terkoneksi dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.